Halo guys, I'm Gina dan di video kali ini saya akan jelaskan semua tentang cara memilih host universitas yang paling sesuai untuk program IISMA kalian ini ya. Kalian akan menempuh 1 semester di negara baru dan pengalaman kalian di program IISMA ini akan sangat terpengaruhi oleh host universitas kalian. Jadi, bagaimana cara memilih universitas yang cocok, itu saya akan bahas di video ini. Saya akan menjelaskan juga tentang sistematika pendaftaran host universitas di program IISMA itu bagaimana, dan tips and trick, dan semua hal akan saya bahas di video kali ini. Jadi, kalau kalian kebingungan, kalian nggak tahu, semua informasi akan kalian ketahui di video ini. Jadi, tonton video ini sampai habis, begitu ya. Oke, poin pertama yang saya akan bahas adalah sistematika pemilihan kampus tujuan. Jadi, pada saat seleksi berkas, itu kalian akan disuruh untuk memilih 3 host universitas yang kalian tuju, begitu. Ada 3 query box bertingkat 3, dan urutan prioritas kalian itu ditentukan dengan urutan tersebut, begitu ya. Misalnya, yang paling atas ini merupakan prioritas pertama kalian, begitu. Urutan kedua yang tengah ini pilihan kedua kalian, dan yang ketiga ini adalah pilihan terakhir kalian, begitu ya. Ya, dan opsi yang ditawarkan oleh IISMA ini banyak sekali ya. Lebih dari 114 host universitas, sekitar 120-an. Dan host universitas yang ditawarkan IISMA ini bukan sembarangan ya, bukan univ-univ yang ecek-ecek begitu ya. Ini univ-univ yang memiliki reputasi global ya, yang bergengsi banget ya. Contohnya, misalnya kalian adalah fans K-pop ya, Korean pop. Kalian bisa milih Hanyang University. Kalau kalian ingin ke New York, kalian bisa ke New York University. Kalau kalian pingin ke West Coast mengexperience California Girls ya, California Dream, kalian bisa ke UC Davies. Kalau kalian fans Manchester United, kalian bisa ke The University of Manchester, dan banyak lagi pilihan yang kalian bisa pilih ya. Ya, pasti juga kalian kayak bingung, oh my god, ini pilihannya banyak banget, ini pilihan yang terbaik itu apa, begitu ya. Saya akan menjelaskan semuanya, begitu. Ya, tapi ada hal penting nih, kalau kalian menggunakan Duolingo English Test sebagai tes kemampuan bahasa Inggris, opsi kalian akan terbatas ya, karena ada beberapa universitas-universitas itu tidak menerima Duolingo English Test sebagai English Proficiency Test yang resmi, begitu. Misalnya, univ-univ di Australia, univ-univ di UK, dan univ-univ di Amerika Serikat ini tidak menerima Duolingo English Test sebagai tes yang resmi, begitu. Jadi kalian akan dibatasi kalau menggunakan Duolingo English Test sebagai English Proficiency Test, begitu. Oke, jadi ada beberapa faktor yang perlu kalian timbangkan ya saat pemilihan host universitas ini. Oke, yang pertama adalah program atau mata kuliah yang ditawarkan, lokasi universitas, biaya hidup di negara tersebut, reputasi akademik, kualitas pendidikan, kuota penerimaan, dan jumlah peminat. Semua faktor ini akan mempengaruhi pengalaman kalian selama 1 semester ini ya. Jadi patut dicatat dan dipertimbangkan dengan baik. Oke. Faktor pertama adalah tentang program dan mata kuliah yang ditawarkan di host univ itu. Pastikan bahwa univ yang kalian tuju ini memiliki mata kuliah yang sesuai dengan minat kalian ya. Jangan seperti saya, pada saat saya pendaftaran IISMA itu saya tidak memikir panjang tentang mata kuliah yang saya akan pilih, yang akan saya jalani, begitu. Jadi sekarang saya agak kesusahan, tugasnya banyak sekali, tingkat difficulty levelnya juga tinggi banget. Ya, saya kesusahan ya, tetapi karena saya orangnya never give up ya, jadi saya alhamdulillah bisa lancar lah, begitu ya. Tapi kalau kalian bisa, jangan seperti saya. Pilih univ yang memiliki kelas-kelas yang kalian sukai, begitu ya, agar ya lebih enjoyable juga, begitu. Oke, kedua, pilih universitas di kota atau negara yang menurut kalian menarik. Karena kalian di program IISMA ini bukan cuma belajar saja ya, pasti kalian akan memiliki banyak free time dan kalian akan sering-sering keluar dari kamar untuk exploring, begitu ya. Saran saya sih, pilih negara yang ada di Eropa. Misalnya saya di Swedia ini. Karena apa? Karena saat semester sudah selesai, ya kalian akan memiliki
masa liburan lah istilahnya, dan kalian bisa ke negara Eropa lainnya begitu. Harga tiket pesawatnya juga murah banget ya. Contohnya ya, saya dari Stockholm ke Paris pulang pergi itu cuma 600.000 begitu ya. Jadi yang saya sarankan adalah pilih negara-negara Eropa begitu. Itu saran-saran pribadi saya ya, tapi terserah kalian begitu. Ketiga, pilih universitas yang memiliki ranking global yang jauh lebih tinggi daripada home university kalian, agar kalian bisa mengalami pengalaman belajar di lingkungan internasional, meningkatkan kemampuan berbahasa asing, dan mendapatkan perspektif global yang lebih luas begitu. Oke, terakhir cek rasio kuota penerimaan dan jumlah peminatnya ya. Mirip seperti saat kalian daftar perguruan tinggi, peluang kalian diterima akan lebih besar kalau persentase lolosnya tinggi. Tapi kalau persaingannya ketat dan kuotanya kecil, kalian harus benar-benar bersaing ya. Pilih kuota yang menurut Anda feasible begitu. Oke, dan saya akan memberikan kepada kalian tips untuk memilih host universitas yang cocok untuk kalian ya. Pertama, do a lot of research about the university ya. Cari tahu fasilitas apa yang diberikan oleh universitas itu. Apakah universitas itu sesuai dengan bakat minat kalian, begitu ya. Lihat reviewnya, tonton di YouTube, baca blog, masuk ke websitenya, dan semua hal harus kalian ketahui dengan benar ya. Dan di interview nanti, kalian juga ditanyakan, kamu kenapa kok memilih universitas ini? Begitu, kalian harus bisa menjawab dengan baik alasan kalian memilih universitas itu, gitu kan. Jadi, do a lot of research, oke? Dan yang tips kedua adalah ask the alumni, ya. Tanya kepada alumni host university tersebut, begitu ya. Biasanya alumni ini sangat senang sekali sharing experience mereka di host universitas tersebut ya. Kalian tanya apa saja, sepertinya mereka akan menjawab ya. Akan menjawab. Tanyakan seperti budaya di sana itu bagaimana, apakah orang-orangnya friendly, atau bagaimana cara beradaptasi, bagaimana cara menghemat, bagaimana cara jalan-jalan ya, dan lain-lain ya, begitu ya. Itu saja kedua tips yang saya berikan kepada kalian. Yang pertama adalah do a lot of research on the host university. Dan yang kedua, tanyakan kepada alumni host universitas tersebut. Oke, jadi jangan malas untuk melakukan riset ya. Semangat, semoga kalian diberikan kemudahan dalam proses pendaftaran kalian ini. Semoga kalian diterima di host universitas yang kalian inginkan. Apabila kalian ada pertanyaan, jangan ragu untuk tanyakan di kolom komentar di bawah, oke? Saya akan menjawab semua pertanyaan kalian, oke? Dan jangan lupa untuk subscribe, follow Instagram saya, and I'll see you guys in the next one. Peace!